Bismillahirrahmanirrahim. Manusia ini ketika tanpa ada ruh Al-Quran, sesungguhnya mayit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 122. Manusia ini ketika tanpa ada ruh Al-Quran, sesungguhnya mayit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna bihi nura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama orang yang telah mati kemudian kami hidupkan? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati tadi? Wa ja'alna lahu nuran, kami berikan, kami jadikan cahaya. Apa cahaya itu? Al-Quran. Al-Quran itulah ruh. Hati yang tidak diberikan Al-Quran, hati yang tidak ditiupkan ruh Al-Quran di dalamnya, maka hakikatnya berdasarkan ayat itu adalah hati yang mati. Maka yang ingin kita ambil pelajaran bahwa ketika Al-Quran itu diberikan kepada seseorang, ketika Al-Quran itu diberikan kepada satu kaum, seharusnya Al-Quran itu menghidupkan orang tersebut, menghidupkan kaum tersebut. Hidup dalam arti bukan hidup secara jasad saja, tetapi hatinya hidup. Kemudian roh itu juga sifatnya melakukan perubahan, merubah. Demikian juga Al-Quran merubah. Yang tadinya hanya potongan-potongan, bagian-bagian tertentu yang tidak bernilai, tidak berarti apa-apa. Bahkan kalau kita melihat kejadian manusia tadi, setetes mani itu tidak bernilai apa-apa, bahkan menjijikkan. Segumpal darah itu tidak bernilai apa-apa, bahkan menjijikkan. Segumpal daging juga demikian, tidak bernilai apa-apa, bahkan menjijikkan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan ruh menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang sempurna, apa? Menjadi manusia. Ketika Allah jadikan ruh, merubah ruh itu. Demikian juga Al-Quran ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, kepada satu kaum, maka Al-Quran itu seharusnya mampu memberikan perubahan. Kita ambil contoh pelajaran yang paling sempurna. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dahsyat, begitu besar perubahannya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ruh Al-Quran atau mendapatkan wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal di bangsa Arab ketika itu sebagai seorang yang al-amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Tetapi perubahan yang begitu besar terjadi, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi di bangsa Arab, di jazirah Arab ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran, mendapatkan wahyu Al-Quran. Karena Al-Quran itu ruh, melakukan perubahan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa Arab, jazirah Arab yang ketika itu tidak memiliki peradaban atau berperadaban hewani. Kenapa dikatakan berperadaban hewani? Seorang ayah tega membunuh anaknya secara hidup-hidup, berperang, membunuh, memakan bangkai, meminum khamr, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Ini peradaban sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kemudian membawa Al-Quran. Tetapi ketika oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan Al-Quran, diajarkan Al-Quran kepada mereka, menjadi manusia-manusia bangsa yang berperadaban mulia dan luhur. Yang tadinya yang kuat menindas yang lemah, yang tadinya saling berperang, bunuh-bunuhan, yang tadinya minum-minuman khamar, yang tadinya berjudi, yang tadinya berzina, dan seterusnya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan mereka orang-orang yang begitu mulia, saling bersaudara, persaudaraan mereka sampai digambarkan oleh Rasulullah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang mukmin di masa itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatannya diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti satu tubuh tadi? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada mereka, ketika Rasulullah SAW memasukkan Al-Quran ke dalam hati mereka, ketika ruh Al-Quran itu ada pada mereka. Syukran ya Rabbi.
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا